Idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Idzil wuqu'u, karena kejadian itu, kejadian dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Jaizun, boleh adanya, bil aqli, secara akal. Wa qad ada fihi dalilun naqli, dan sungguh telah menjelaskan di dalam hal itu dalilun naqli, dalil naqlinya. Idzil wuqu'u ay wuqu'u ru'yatihi ta'ala, terjadinya dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaizun bil aqli, boleh adanya secara akal. Artinya dengan akal kita bahwa terjadinya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga sah-sah aja. Secara akal itu jaiz. Bagaimana yang sering kita pelajari, ada yang disebut wajib akal. Wajib akal itu harus terjadi. Ada yang disebut dengan mustahil akal, harus tidak terjadi. Ada yang disebut dengan jaiz akal, boleh terjadi, boleh juga tidak. Nah, akidah ru'yatullah fil jannah termasuk bagian jaizun aklan. Idzil aqlu, karena sesungguhnya akal, idza kulliya wa nafsahu lam yahkum bimtinaiha, apabila dikosongkan dan pada akal itu dikosongkannya, artinya secara dalil akal, lam yahkum, itu akal tidak menghukumi bimtinaiha ay bimtinai ru'yatillah, terhadap tidak terjadinya ru'yatullah. Akal tidak menghukumi secara mustahil Allah tidak terlihat dalam surga, enggak, tapi boleh saja terjadi. Wa taqrirud dalil aqli, dan adapun perincian dalil aqlinya. Inna qadi'una bi ru'yatil a'yani wal a'rad, sesungguhnya kita memastikan dapat melihat bentuk-bentuk dan sifat-sifat. Darurata anna numayyizu bainal a'yani wal a'rad, secara pasti kita dapat membedakan di antara bentuk-bentuk dan sifat-sifat. Ada yang berbentuk panjang, di dalamnya ada sifatnya umpama keras, sifatnya umpama lembek, sifatnya berwarna coklat, itu a'rad. Wala budda lil hukmi min illatin mushtarakatin bainahuma, dan tidak boleh tidak di dalam menghukuminya dari sebuah ilah mushtarakatin, yang bersekutu, bainahuma ay bainal a'yani wal a'rad, di antara bentuk-bentuk dan sifat-sifat. Wahia, dan adapun illatnya itu, immal wujudu, ada kalanya berupa ada, artinya wujud terlihat, awil hudutsu, atau ada kalanya baru, awil imkanu, atau ada kalanya mungkin. Idla rabi'alaha yushtaraku, karena sesungguhnya tidak ada yang keempat baginya, yushtaraku, yang disekutukan, artinya yang bergabung. Wal hudutsu al wujudu ba'dal adam, dan adapun yang baru al wujudu, yang bersifat ada, ba'dal adami, setelah tiada. Tadinya enggak ada, lalu ada. Nah, ada itu baru. Malam ini, ketika tadi sore ada, enggak ada dia. Lalu tatkala matahari tenggelam, matahari terbenam, mulai adanya malam, maka wujudul laili hadithun, adanya malam ya baru. Tadi jam 5:30 belum ada. Wal imkanu, sementara imkan, sesuatu yang mungkin, istiwaul wujudi wal adami, samanya ada dan tiada. Jadi presentasenya itu sama, 50-50.
Sekarang nih nggak hujan di sini, tadi di jalanan hujan hadirin, di sini nggak hujan. Artinya sekarang nih di tempat kita wujudul maqari wa adamul maqar sawa. Boleh jadi sekarang turun, boleh juga terus tiada turunnya hujan, sama. Karena masuk dalam kategori mungkin. Nggak ada yang lebih unggul, nggak ada yang lebih tinggi kalau dalam kategori mungkin. Wala madkhala lil adami, dan tidak ada sesuatu yang masuk bagi yang tidak ada fir ru'yati, di dalam melihatnya, daruratan secara pasti. Fata'ayyanal wujudu, sehingga ditentukanlah yang ada. Wahwa, dan al-wujud itu mushtarakun, hal yang bersekutu, bainallahi, antara Allah, wa baina ghairihi, dan antara selain Allah. Allah punya sifat wujud sebagaimana yang selalu kita bahas di dalam sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, Allah wujud. Sementara benda-benda yang dapat dilihat di sekitar kita wujud juga. Cuman wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk tentu beda. Ini secara pengistilahan aja. Allah kan punya sifat wujud, iya. Sebagaimana kita dapat melihat yang ada di antara makhluk di alam bumi ini, maka Allah dengan sifat wujudnya terlihat juga. Meskipun hakikat wujud khalik dengan wujud makhluk itu berbeda, tapi sama-sama wujud mustarak. Fasoha, sehingga bolehlah ayyura, Allah itu dapat dilihat, litahqiqil illati, karena keberadaan illat tersebut, wahiyya al-wujud, adanya wujud, boleh. Sebagaimana al-wujud itu satu illat, satu alasan kita melihat benda-benda yang ada di hadapan kita, ya Allah juga punya sifat wujud dapat terlihat. Meski secara makna beda, satu. Yang kedua, secara melihatnya juga beda nanti. Tidak seperti kita melihat di dunia ini, ada jarak, ada posisi, ada arah, ada tinggi, ada pendek. Nah, tentu nanti penglihatannya berbeda. Yang penting ru'yatullah atau melihat Allah bisa dilakukan nanti di surga. Nah, itu harus kita imani, karena ada orang-orang yang tidak mengimani ru'yatullah. Fayasihhu anturo sa'irul mawjudati, sehingga bolehlah dilihat seluruh yang ada, minat tu'um, dari cita rasa, warrawaihi, dan aroma-aroma, wal aswati, dan suara-suara, wa adamu ru'yatiha, dan ketiadaan melihat itu semua, tu'um, rawaih, aswat, likaunillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq fil abdi ru'yataha, tidak menciptakan kemampuan di dalam seorang hamba agar melihat itu semua, biqariqi jar'il adati, dengan jalan adat seperti biasanya. Artinya segala sesuatu yang dikatakan ada bisa dilihat. Lalu itu suara-suara, ini suara ada nggak? Ada. Aroma wangi, kita cium aroma wangi, aroma harum, aroma bau, ada juga itu kan. Tu'um, rasa-rasa, ada rasa jeruk, ada rasa ini, ada rasa itu, kan ada tuh, maujudat juga. Berarti bisa dilihat dong, ya bisa. Tapi kita nggak bisa melihat itu, kita nggak bisa melihat suara nih. Bisa kelihatan suara? Nggak ada. Bau nih, aroma harum yang kita hirup sekarang bisa dilihat? Enggak juga. Rasa yang barusan umpama kita makan, nggak bisa dilihat juga. Kenapa itu? Ya sebab memang Allah menciptain kemampuan buat kita melihat itu semua. Tapi kenyataan itu semua ada. Nah, artinya hal-hal yang ada secara kenyataan bisa dilihat. Cuman ada jalan yang bisa dilihat secara selalu, yaitu kebiasaannya yang berbentuk, yang bersifat, ada yang tidak. Secara akal kalau begitu Allah dengan sifat wujudnya ya bisa dilihat juga nanti di akhirat. Nah itu dalil aklinya. Wa qad istudilla 'ala al-jawazi aidan bidalilin sam'iyyin, dan sungguh diberikan dalil juga atas bolehnya melihat Allah bidalilin sam'iyyin, dengan dalil sam'i. Dalil sam'i itu dalil naqli.
imma ayyakuna Qur'anan atau hadisan, dari Quran atau hadis asalnya. Kalau tadi dalil akli dengan akal. Wa huwa dalil sam'inya yaitu anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam qad sa'alaha, sungguh meminta ru'yat Allah, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala tatkala mengkisahkan Nabi Musa ini minta kepada Allah agar dia bisa melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah aku, anzur ilaika, agar aku dapat melihat engkau, kasih aku kemampuan sehingga aku bisa memandang, melihat, menyaksikan engkau ya Allah. Permohonan Nabi Musa itu ada di surat Al-A'raf. Ini dalil sam'i. Dari mana wajhud dalalahnya bahwa ayat ini merupakan dalil sam'i, kita beriman terhadap ru'yatullah. Falau lam takun jaizatan ma sa'alaha, ini wajhud dalalahnya. Jikalau ru'yatullah itu lam takun jaizatan, tidak bisa, tidak mungkin kejadian, ma sa'alaha ay ma sa'ala Musa iyaha, Nabi Musa nggak mungkin berdoa seperti itu. Seandainya, ya makanya dalil sam'i, cara penalarannya butuh dalil akli juga. Nggak bisa kita lihat dengan terjemahan aja. Seandainya melihat Allah tuh nggak bisa kejadian, umpama mustahil aklan, nggak bisa kejadian. Nabi Musa nggak mungkin berdoa begitu. Kenapa emang? Wa illa, dan jikalau tidak, karena qalabuha, adalah permintaan ru'yatullah itu imma jahlan, ada kalanya bodoh, dia tidak mengetahui, bi ahkamil uluhiyati, dengan hukum-hukum ketuhanan. Ada yang sifat wajib, ada yang sifat mustahil, ada yang sifat jaiz. Kalau Nabi Musa itu ketika meminta melihat Allah, namun dia nggak tahu kalau Allah tuh nggak bisa dilihat, dia nggak mungkin minta. Kalau dia meminta dalam keadaan tidak mengetahui, berarti dia jahil terhadap hukum-hukum uluhiyah. Wa imma safahan, dan ada kalanya dia tidak mengerti. Umpama ru'yatullah itu mustahilah tapi tetap diminta, berarti dia nggak ngerti. Awabasan, atau sia-sia. Bil talabil muhal, dengan permintaan yang mustahil. Wal anbiya'u munazzahuna an dzalika kullihi, sementara para nabi munazzahuna, tersucikan, an dzalika kullihi, dari itu semua, dari jahil, dari safah, dari abah. Itu mustahil para nabi punya sifat itu. Kenapa? Karena setiap nabi wajib mempunyai sifat faqonah. Kan sifat wajib bagi para nabi siddiq, amanah, tabligh, faqonah. Nabi harus cerdas. Kalau dia meminta sesuatu yang sesuatu itu mustahil kejadian, berarti dia cerdas. Akan tetapi Nabi Musa tetap meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Otomatis dengan kecerdasannya, dengan pengetahuannya, Nabi Musa ngerti, paham, tahu bahwa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala jaizun, boleh-boleh aja. Sehingga dia minta. Kalau dia minta tapi kejadiannya nggak bakal ada, mustahil diminta. Orang dia ngerti, difaltin, ngerti, cerdas. Sifat wajib bagi setiap nabi, siapapun dia selama nabi harus cerdas. Maka dengan permintaan Nabi Musa, ru'yatullahi jaizatun, memandang, menyaksikan, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hal yang boleh-boleh saja. Wa anna Allah ta'ala, ini wajib dalalah yang kedua dari ayat itu, dan bahwasanya Allah ta'ala qad 'allaqaha, ay qad 'allaqar ru'yata, sungguh telah menggantungkan, mentaklik itu memandang Allah, ala mungkinin, pada sesuatu yang mungkin sifatnya. Wa huwa istiqrarul jabali, yaitu tetapnya gunung. Wal mu'allaqu, sementara yang ditaklik, yang digantungkan, ala mungkini, atas yang mungkin, mungkinun adalah mungkin. Itu ru'yatullah. Il ma'na ta'liqi, karena
makna dari ta'liq menggantungkan sesuatu itu al-ikhbaru biwuqu'il mu'allaqi, menginformasikan, mengabarkan terhadap terjadinya yang digantungkan itu ru'yatullah inda thubutil mu'allaqi alaih, tatkala tetap mu'allaq alaihnya, itu istiqrarul jabal. Wal muhalu, sementara hal yang mustahil la yaqa'u ala syai'in, tidak terjadi pada sesuatu minat taqadiril mungkinati, pada ukuran-ukuran yang mungkin. Falau lam takun mungkinatan, maka jikalau sesuatu itu tidak mungkin, ru'yatullah itu enggak mungkin, lazimal khulfu fi khabarihi ta'ala, maka melazimkan al khulfu, perbedaan, artinya perselisihan, fi khabarihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Allah mengabarkan sesuatu tapi maksudnya nggak bisa, mustahil loh. Wa huwa muhalun, dan yang demikian mustahil. Sebab setiap yang diinformasikan, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang pasti terjadinya. Wa ma qila min anna su'ala Musa alaihi salam lam yakun li tahsili matlubihi, dan adapun sesuatu yang dikatakan, umpama ada yang berpendapat orang min anna su'ala Musa alaihi salam, dari bahwasanya pertanyaan Nabi Musa alaihi salam lam yakun li tahsili matlubihi, tidaklah untuk menghasilkan apa yang diminta. Jadi ada yang menafsirkan itu perkataan Nabi Musa, ya Rabbi arini anzur ilaik, maksudnya bukannya Nabi Musa pengen melihat Allah, bukan. Ini kata orang ini syubhatnya. Wa innama, sesungguhnya Nabi Musa berdoa begitu karena li ta'limi qaumihi, untuk mengajarkan umatnya annaha ay anna ru'yatallahi mumtani'atun, itu gak bisa. Jadi ini penafsiran mereka nih, penafsiran orang yang tidak beriman pada ru'yatullah. Ketika melihat dan membaca ayat Rabbi arini anzur ilaik, itu bukannya Nabi Musa pengen minta lihat Allah, tapi pengen negesin kepada umatnya kalau Allah gak bisa dilihat. Buktinya setelah itu Nabi Musa faqarra, ya, setelah itu tersungkur, terjatuh, pingsan sampai tidak melihat. Jadi bukannya itu meminta secara zahir, kata dia, padahal itu juga penafsiran yang salah. Hina qalu lahu, tatkala para umatnya itu berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, surat Al-Baqarah. Ya, jadi pertanyaannya di Al-Baqarah, jawabannya di Al-A'raf. Sehingga Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan ayatan-ayatan, harus secara kamil, seluruhan. Umatnya itu berkata, kami tidak akan beriman kepadamu, lan, bukan pakai lam lagi, gak bakal kami beriman kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Coba lihat. Makanya setiap nabi harus diberikan sifat wajib cerdas, sebab yang ditanganin, yang dihadapin umat-umat terdahulu cerdas-cerdas. Untuk itu kalau Nabi kagak cerdas, ya seketeteran buat jawab pertanyaan umatnya. Lebih-lebih seorang Nabi dikasih mukjizat. Waduh, ini kagak ada yang mau beriman kalau kagak ada yang melihat Allah secara jahro. Nah, untuk itu pada ayat tadi Nabi Musa memohon, wala nusallimu, dan kami tidak dapat menerima. Ini kata orang yang mengingkari ru'yatullah masih. Annal mu'allaqu alaihi, bahwasanya yang digantungkan atasnya mungkinun, itu adalah mungkin. Bal huwa istiqrarul jabali, akan tetapi itu merupakan tetapnya gunung, hala taharrukihi, keadaan bergeraknya, wa huwa muhalun, dan itu juga mustahil. Jadi bukan yang mungkin. Umpama gunung lagi gerak disuruh diam, itu mustahil kata mereka nih. Jadi ini syubhat. Syubhat itu kerancuan yang dapat menggoyahkan akidah kita. Jadi bukan sekarang aja ada syubhat-syubhat, dari dulu ada syubhat-syubhat. Makanya dari setiap kita hukumnya fardu kifayah mendalami tauhid secara dalam, mendalami tauhid secara umum fardu ain. Tapi di setiap daerah, setiap tempat harus ada yang menggugurkan fardu kifayah, memahami masail ilmu tauhid secara mendalam itu. Nah, sebab penting untuk kita mengetahui syubhat-syubhat. Adanya kerancuan di zaman sekarang itu pengulangan aja.
semuanya udah dilakukan, bahkan lebih ekstrim lagi dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Fajawabuhu, maka jawaban atas kerancuan di atas, anna kullan min dzalika khilafuz zahiri, bahwasanya setiap pertanyaan-pertanyaan itu, bahwasanya Nabi Musa bukan pengen melihat tapi pengen ngajarin umatnya, lalu sesuatu yang ta'alluq alaihi bukan yang mungkin tapi mustahil, khilafuz zahiri, menyelisihi yang zahir. Ente sampai ke sono-sono nafsirnya, yang zahir aja itu lihat. Rabbi inni ya anzur ilaik, Rabbi inni arini anzur ilaik, itu aja lihat. Fala wajha lil hamli alaihi, sehingga tidak ada jalan untuk memahami seperti itu. Ala anna qaumahu, atas bahwasanya umatnya Nabi Musa, in kanu mu'minin, apabila mereka orang-orang yang beriman, kafahum qawluhu lahum, cukup bagi mereka perkataan Nabi Musa kepada mereka, innaha mumtani'atun, bahwasanya ru'yatullah itu tercegah. Umpama segitu aja cukup. Wa illa lam yusaddiquhu, dan jikalau tidak, mereka tidak akan membenarkan Nabi Musa fi hukmillahi bilimtina, di dalam hukum Allah terhadap pencegahan ru'yatullah. Fasu'alu, sehingga pertanyaannya itu abathun, sia-sia, ala kulli halin, atas setiap keadaannya. Wal istiqraru hala taharruki mungkinun, dan adapun tetapnya gunung dalam keadaan bergeraknya itu mungkin, sah-sah aja. Bi ayyaqa as-sukunu ba'dal harakati, dengan terjadinya diam setelah harokat. Kata siapa gunung lagi gerak nggak bisa diam sehingga mustahil atau muhal? Bisa-bisa aja. Ya setelah gerak terus diam, itu kan hal yang biasa, bukan hal yang mustahil. Innamal muhalu, sesungguhnya yang mustahil, ijtima'ul harakati was sukun, berkumpulnya gerak dan diam dalam waktu yang bersamaan, itu baru mustahil. Benda gerak juga, diam juga, itu mustahil. Itu namanya tanakut, kontradiktif. Lampu nih, kan diam, jadi diam, gerak, ya gerak. Nggak bisa nih satu benda dalam waktu yang bersamaan gerak juga, diam juga. Nggak ada tuh begitu. Nah itu baru mustahil. Tapi setelah gerak terus dia diam, itu nggak mustahil mungkin. Itu hal yang biasa. Jadi bukan itu mustahilan apabila gunung itu istiqrar atau diam. Nah, sudah.